Selamat datang kembali di mata kuliah Ethics and Corporate Governance bersama saya Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Ethics and Corporate Governance. Pada materi yang kelima ini kita membahas tentang managerial and organizational ethics. Jadi bagaimana etika pada level manajerial dan organisasional. Etika menjadi sesuatu yang penting karena etika bicara tentang reputasi atau brand image dari perusahaan. Nah, di sini kita bicara tentang etika dalam level manajerial. Etika manajerial dikatakan suatu atau seperangkat prinsip dan aturan yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas. Dalam hal ini top manajemen atau pimpinan perusahaan ya, seperti CEO ya, Chief Executive Officer, yang mendefinisikan apa yang benar, apa yang salah dalam suatu organisasi. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, harus dilakukannya seperti apa. Jadi boleh dikatakan ini adalah rules of the game-nya dari perusahaan, aturan main di perusahaan ya, dalam suatu entitas yang mana akan berbeda-beda, tergantung kebijakan dari manajemen. Maka mereka yang menentukan apakah hal ini etik atau tidak. Ada 3 kategori klasifikasi etika manajerial menurut Carroll and Buchholz ya. Ini adalah textbook yang kita pakai ya dalam mata kuliah ini, yaitu perilaku terhadap karyawan, perilaku terhadap organisasi, dan perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Perilaku terhadap karyawan berarti bagaimana top manajemen juga memperhatikan karyawannya, ya. Etika bagi si karyawan itu bagaimana. Kemudian etika terhadap organisasi, ya, perusahaan secara keseluruhan, dan juga terhadap agen ekonomi lainnya. Boleh dikatakan adalah stakeholder eksternal dari perusahaan, ya. Supplier, customer, pemerintah, kreditor, bank, dan sebagainya. Nah, ada yang kita sebut dengan kode etik. Kode etik itu adalah suatu aturan, ya. Suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional yang sifatnya tertulis. Jadi kode etik ini sesuatu yang tertulis dan yang secara tegas menyatakan apa yang benar, baik, apa yang tidak baik bagi profesional. Siapa yang menyusun atau membuat dari kode etik ini? Kode etik ini itu disusun oleh organisasi profesi. Sehingga nantinya masing-masing dari orang-orang yang berprofesi tersebut mempunyai kode etik tersendiri. Contohnya apa? Misalkan kode etik akuntan, ya. Kode etik akuntan publik, kode etik auditor misalkan. Kode etik bagi orang-orang yang bercimpung di bidang keuangan, ya. Kode etik finance, ya. Yang membuat adalah induk organisasi. Misalkan kode etik akuntan ya, ada Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik auditor ada Institut Akuntan Publik Indonesia, (API) ya. Tentang keuangan ada kode etik dari CFA ya, Certified Financial Analyst seperti itu. Kode etik di profesi lain misalkan kode etik guru, pustakawan, dokter, pengacara dan sebagainya. Apa yang disebut dengan pelanggaran kode etik? Kalau pelanggaran kode etik berarti seorang profesional tersebut melanggar kode etik yang disusun oleh asosiasinya. Tetapi pelanggaran kode etik apakah berarti seseorang itu dinyatakan melanggar hukum? Diadili di pengadilan, seperti itu, seperti pengadilan tindak kasus kriminal atau pidana? Pada dasarnya tidak. Karena melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum. Bisa melanggar hukum, bisa tidak. Jadi kalau yang tidak melanggar hukum hanya etikanya saja yang dilanggar, ya. Hanya etikanya saja. Nah, apa yang berikutnya yang kita sebut dengan ethics audit. Jadi audit juga bidangnya macam-macam ya. Ada audit laporan keuangan, berarti memeriksa laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Audit operasional, audit manajemen, audit internal control. Dan di sini kita bicara tentang ethics audit. Berarti yang diaudit apa? Yang diaudit adalah etika. Ya. Audit etika ini memastikan bahwa perilaku yang didukung oleh organisasi dalam kode etik dan kebijakan serta prosedurnya ada dalam praktik dan bahwa perilaku yang dilarang dalam kode etik tidak dilakukan. Jadi kita lihat nih perilaku-perilaku apa yang dilarang dilakukan atau tidak. Maka dilakukan etik audit. Ada yang kita sebut dengan audit kepatuhan atau compliance audit. Kita membandingkan perilaku internal dengan regulasi eksternal. Misalnya peraturan dari pemerintah.
dijalankan atau tidak gitu peraturan pemerintah oleh organisasi. Organisasi berarti yang menjalankan adalah orang-orang yang bekerja atau dalam organisasi tersebut. Jadi external audit membandingkan perilaku internal dengan pedoman internal tentang perilaku dan pedoman yang ada dalam kode etik perusahaan dan kebijakan serta prosedur terkait etika. Ya. Dijalankan atau tidak, patuh atau tidak. Ya. Kalau patuh berarti bagus, kalau tidak patuh berarti ada penyimpangan terhadap etika yang berlaku. Misalkan kalau dalam hal auditor ya, ada etika auditor harus bersikap independen. Ya. Auditor tidak boleh melakukan double job ya, di klien yang sama, bertindak sebagai konsultan maupun menjadi auditornya sehingga tidak independen. Auditor tidak boleh memihak ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa kode etik yang harus dilakukan. Apabila auditor melanggar kode etik, ya maka dikatakan bisa diberikan sanksi dari asosiasi karena melanggar kode etik. Kalau lebih jauh lagi melakukan fraud atau kecurangan, ya tidak hanya melanggar kode etik tapi juga melanggar aturan hukum. Oke, itu tadi materi kita yang kelima mengenai managerial and organizational ethics. Terima kasih dan selamat belajar.